Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya sehat selalu dan penuh dengan keberkahan. Amin. Buya mau tanya tentang sholat sunnah awwabin. Ada yang bilang sholat sunnah awwabin itu sesudah maghrib sebelum isya. Ada yang bilang juga sebenarnya sholat awwabin itu adalah sholat duha. Mohon penjelasannya Buya dan mohon dikasih tahu tata caranya. Dan juga maaf kalau sholat sunnah itu 4 rakaat, apa bisa 1 kali dalam tanpa tasyahud awal? Dan apakah sholat sunnah awabin bisa berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat awabin, 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholatul awabin artinya awab itu orang yang kembali kepada Allah. Sholatul awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah, ingin tobat, ingin dekat pada Allah adalah hina tarmadul fisalu, di saat anak-anak onta sudah mulai panas punggungnya. Jadi sholat awabin menurut pendapat yang dikukuhkan, sholat awabin itu adalah sholat duha di saat mulai sholat duha. Tapi kalau anda tunda sedikit agak siang biar agak panas, maka duha ini disebut awabin. Tidak karena awabin karena orang sudah pada sibuk aktivitas fulus cari duit, ternyata masih belok kembali kepada Allah, maka sholat awabin, dan itu riwayat Imam Muslim. Kemudian ada yang mengatakan, orang yang senang ibadah mengatakan sholat awabin itu istilah, bukan diambil dari istilah Nabi, istilah dari ambil sisi bahasa. Awabin orang yang kembali kepada Allah, yaitu dilakukan setelah maghrib, antara maghrib dengan isya, selain daripada ba'diyah. Ada disebut sholat awabin, dan memang ada hadis mursal dari Ibnul Munkadir dari Rasulullah, sholat awabin dilakukan 4 rakaat atau 6 rakaat setelah maghrib. Biarpun hadisnya dikatakan ini hadis yang tidak kuat, akan tetapi sholat bainal aisya'ain, antara maghrib dengan isya, memang ini dianjurkan untuk beribadah. Jadi yang menganggap itu awabin tidak sah, tapi jangan sampai duha bukan dianggap awabin. Jadi kalau betul awabin yang sesungguhnya adalah duha. Kemudian antara maghrib dengan isya disebut awabin, memang orang ingin meningkatkan ibadah, sah, karena antara maghrib dengan isya yang dianjurkan kita memperbanyak ibadah termasuk sholat. Bahkan bukan saja 6, kalau perlu 60 rakaat. Disebut awabin karena apa? Untuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Lagi disandarkan kepada hadis mursal tadi dari Ibnul Munkadir, katakan seperti itu oleh para ulama. Jadi sah-sah saja bagi yang mengatakan sholat awabin itu adalah antara maghrib dengan isya, selain daripada sholat ba'diyah maghrib. Akan tapi ingat bahwasanya habis maghrib, antara maghrib dengan isya, memang itu tempat untuk beribadah. Perbanyaklah keutamaan bainal isyain. Man ahya bainal isyain fakanu ahya laila kullah. Kalau ada orang menghidupkan antara maghrib dan isya, seolah-olah dia menghidupkan malam suntuk ibadah. Jadi kan ini waktu yang berharga, sehingga dikatakan yang menghidupkan bainal isyain disebut orang awab kembali kepada Allah. Tapi ingat, awabin dalam hadis sahih Imam Muslim menyebutkan adalah di saat anak-anak onta sudah mulai panas punggungnya, artinya matahari sudah mulai meninggi. Itulah awabin, sholat duha. Kemudian sholat sunnah umumnya bagaimana jika dilakukan dengan berjamaah? Sholat sunnah seperti itu, duha dan lainnya, itu bisa dilakukan berjamaah untuk mendidik anak-anak kita yang belum biasa sholat duha. Ayo anak-anak di madrasah belum biasa sholat duha, diajari sholat duhanya berjamaah. Tapi dikasih tahu, di saat jamaah tidak ada bukan berarti kamu tidak sholat, nak ya. Mungkin hari libur, hari Ahad atau hari Jumat libur, tetap sholat duha dilakukan dengan sendiri. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah untuk mendidik. Maksudnya sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti Id, istisqa, khusuf, dan yang lainnya. Selain daripada itu, sholat-sholat kayak duha boleh dilakukan dengan berjamaah untuk mendidik. Kalau tidak pakai jamaah pada enggak sholat, maka lakukan dengan berjamaah, sah dan diperkenankan, dapat pahala sholat duhanya dan pahala mendidik. Tapi kalau sudah terdidik, lakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab.